Rumah kan bisa rumah hanya bermakna bangunan, bisa juga rumah bermakna tempat pulang ya. Rumah bermakna bangunan ya berarti hanya sekedar pintu, dinding, kamar mandi, kamar tidur, dapur, cukuplah disebut rumah. Tapi kalau rumah yang bermakna tempat tinggal berarti di sana ada jiwa. Ada jiwa orang tua, ada jiwa anak, ada jiwa ayah, ada jiwa ibu. Nah, jiwa-jiwa itulah sebetulnya yang dirindukan oleh setiap anak-anak. Setiap kita kan walaupun belum jadi ayah ataupun walaupun belum jadi ibu, nih ada dua calon ibu di sini. Walaupun belum jadi ibu atau belum jadi ayah, tapi kan setiap kita ini anak ya, sebagai anak. Nah, sebagai anak yang membuat kita tertaut dengan rumah adalah jiwa itu. Jiwa kita sebagai anak diakui oleh ayah atau sosok ayah, diakui oleh ibu atau sosok ibu. Itu sebetulnya membuat kita rindu dengan rumah, bukan sebagai bangunan tapi sebagai jiwa itu. Sebagai jiwa. Nah, sehingga jadi kangen gitu ya, betul. Rindu. Nah, mungkin saya juga ingin tahu dulu nih Ustaz, kita pada hari ini kan ingin sedikit membedah gitu ya dari awal mengenai buku Membasuh Luka Pengasuhan. Nah, di awal pun saya sudah membaca sedikit begitu mengenai membasuh luka pengasuhan ini, dan ternyata ada beberapa faktor atau juga beberapa sudut pandang gitu ya yang membahas mengenai kenapa buku ini akhirnya bisa ditulis, dan mungkin ada tujuan tersendiri gitu ya, ada tujuan yang mungkin ketika pembaca itu melihat atau membaca tidak ada apa ya, ada makna-makna yang terselip mungkin ada makna tersirat yang tidak disadari. Nah, mungkin Ustaz bisa menceritakan mengenai latar belakang kenapa akhirnya buku ini bisa ditulis. Iya. Cetakan pertama Oktober 2019, waktu itu di tahun 2019, tahun lalu berarti, setahun lalu lebih. Itu istri sedang mengandung anak kedua kami waktu itu, dan ini buku ditulis berdua oleh saya dan istri. Dan ketika masa kehamilan itu ternyata segenap hampir semua luapan-luapan emosi keluar, baik dari istri ataupun dari saya. Harus disepakati dulu ya, disampaikan dulu, emosi itu bukan marah ya. Kadang kita ketika mendengar emosi itu langsung ke definisiinnya langsung ke marah, padahal enggak. Bahagia pun adalah sebuah emosi, takut pun adalah sebuah emosi. Jadi bukan hanya marah emosi itu. Nah, ketika kehamilan anak yang kedua itu semua ragam emosi itu keluar, baik dari saya ataupun dari istri. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ayat Al-Quran misalkan tentang kehamilan itu kan kondisi di mana lelah di atas lelah ya, wahnan ala wahnin, lelah, wahnan lelah, wahnin lelah juga ya. Jadi lelah di atas lelah. Nah, yang lelah apanya? Fisiknya. Kalau kita lihat kondisi badan kita, ketika fisik lemah, itu sisi lain akan menguat. Nah, yang menguat itu adalah emosi. Jadi lelah di atas lelah fisiknya, menguatlah emosi-emosinya. Nah, maka bermunculanlah semua. Salah satunya adalah yang bermunculan ketika itu adalah ketika masa-masa di masa pengasuhan. Akhirnya kami berdua berikhtiar untuk ini sebenarnya apa sih namanya, mencari-cari ini sebenarnya apa namanya. Kalau ini sakitnya di mana, sakitnya berdarah atau tidak gitu ya. Sakit tak berdarah ini. Ya, kalau memang ini sakit, apakah bisa disembuhkan? Bagaimana proses penyembuhannya? Nah, itu kurang lebih latar belakangnya. Akhirnya tertulislah buku ini, buku Membasuh Luka Pengasuhan, dengan menggunakan dua sudut pandang. Membasuh lukanya itu membasuh luka dari sisi emosi dan membasuh luka dari sisi Qur'ani, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dikutip dan digunakan sebagai penyembuh luka pengasuhan di buku ini. Gitu. Masya Allah. Itu dia, tadi terkadang memang kita menganggap emosi itu hanya luapan marah, bukan kekesalan, tapi juga mengenai kebahagiaan ataupun rasa sedih itu juga bisa dikatakan sebagai emosi ya, Ustaz ya? Ya, itu dan emosi juga. Dan itu yang tidak kita sadari atau sehingga ya kita lupakan juga. Nah, untuk Ustaz sendiri tadi menulis bukunya akhirnya bersama istri begitu ya? Ya, berdua. Berarti ada pengalaman juga nih untuk menulis buku ini begitu? Betul, pengalaman menulisnya atau ketika menulis itu kan merecall kembali pengalaman masa lalu akhirnya kan ya, menulis kembali pengalaman masa lalu. Nah, begini,
luka pengasuhan itu akan identik ketika kita membahas luka pengasuhan itu akan identik dengan membahas tentang orang tua. Ya. Karena yang mengasuh kita orang tua ya, yang mengasuh kita orang tua. Kalau orang tuanya ditakdirkan tidak ada atau ditakdirkan untuk meninggal lebih dulu misalkan daripada anaknya, maka akan ada sosok lain yang mengasuh. Tetap juga masuknya adalah masa pengasuhan. Apakah itu ayah kandung atau bukan, tapi itu adalah masuknya ke masa pengasuhan. Nah, ketika ditulis membasuh luka pengasuhan, apakah ini berarti kita sebagai anak itu menganggap bahwa orang tua sudah berbuat jahat kepada kita sebagai anak? Nah, itu yang sebetulnya hendak diluruskan dari buku ini. Banyak lah ya di sosmed bilang toxic family. Nah, gitu kan, toxic family. Jadi kata-kata ayah atau kata-kata ibu yang menjadi racun, menjadi toxic bagi anak itu kan banyak banget ya. Sementara tidak pernah ada satupun orang tua yang menganggap anaknya sebagai toxic. Nggak ada yang bilang toxic ini anak racun nih, nggak ada. Sejengkel-jengkelnya orang tua ke anak tuh tetap sayang. Tidak ada tuh label-label yang bilang nih anaknya toksik atau racun. Tapi kalau anak-anak, apalagi yang adik-adik saya yang kelahiran yang disebut kelahiran 2000 ke sini lah ya, tahun 2000 ke sini, itu banyak banget yang bilang toxic family, toxic parenting. Nah, justru membasuh luka pengasuhan ini ingin membalik itu. Justru membasuh luka pengasuhan ini justru adalah spiritnya agar anak-anak dimanapun berada itu bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti yang tulus, bakti yang ikhlas, tanpa melihat bahwa seharusnya begitu. Contohnya begini, ada yang curhat ke kami begini, seandainya katanya dulu sebelum papa meninggal, jadi ini ceritanya papanya udah meninggal, seandainya sebelum papa meninggal saya bisa mengakui bahwa saya punya luka, saya mungkin akan melepas papa saya dengan perasaan yang ikhlas, tenang, damai. Tapi karena saya dulu belum mengakui bahwa saya ini punya luka, belum membasuh luka pengasuhan, akhirnya saya justru merasa dulu ketika papa sakit menuju kepada kematiannya, dalam hati kecil saya justru saya merasa bahagia, senang, bahkan saya menunggu-nunggu kapan sih matinya gitu. Kapan sih papa meninggalnya? Cepet aja deh gitu ya, kurang lebih bahasanya begitu. Tapi ketika sekarang sudah tiada, justru si anak ini menyesal. Kenapa? Karena bukan, ya itu dibahas nanti di membahas luka pengasuhan. Bagaimana sebetulnya saat kita sebagai anak mendapatkan luka dari orang tua, kita basuh, terus setelah membasuh kok nanti jadinya jadi berbakti dengan bukti bakti yang tulus, yang memang bukan karena pada umumnya. Si anak yang ini tuh bilang, saya dulu ya, kalau saya bakti ke orang tua, ya saya memang umumnya anak-anak begitu. Mau berangkat ya suntangan, sampai lagi ya suntangan, habis itu nada suara dipilih, terus kalau orang tua lagi sakit ya dibantuin, ditemenin. Dulu ngelakuinnya karena memang ya masyarakat umumnya begitu aja. Bukan keluar dari dorongan karena ini adalah bakti saya gitu. Karena kultur, karena masyarakat, karena kebiasaan orang-orang pada umumnya begitu sama orang tuanya. Jadi nggak berangkat dari emosi positif. Nah itu kata-kata kita. Membasuh luka pengasuhan adalah maksudnya untuk anak-anak yang merasa mendapatkan luka dari orang tuanya, yuk kita basuh sehingga akhirnya menjadi emosi positif. Dan karena emosi positif itulah nanti kemudian kita dalam berbakti kepada orang tua itu menjadi lebih ikhlas, lebih tulus, dan memang berangkat dari kecintaan kepada kedua orang tua. Berarti jangan takut juga untuk mengakui pernah mengalami luka itu ya, Sir? Nah, ini nanti ke teknis bagaimana sih membasuh luka itu, gitu. Nah, saya juga jadi ingin bertanya tadi kan, kalau saya melihatnya antara anak dan orang tua, ada juga anak yang dan orang tua usianya terpaut jauh, ada juga yang cukup dekat gitu ya. Atau kalau ada yang jauh, itu kan berbeda generasinya, ya mungkin ada yang orang tuanya sudah berumur 30-an tapi anaknya baru umur berapa ya, kayak 10, 11 seperti itu. Itu kan generasi yang berbeda sekali. Nah, mungkinkah pola pengasuhan itu atau luka itu bisa timbul karena dulu orang tuanya justru dididik oleh orang tua atau nenek si anak ini yang mendidiknya keras gitu, karena ya zaman dulu dan zaman sekarang berbeda ya. Tentang kondisi dan segala macamnya. Nah, apakah itu juga bisa ternyata melatar belakangi gitu? Ya,
Nanti di buku ini akan ketemu bahwa proses membasuh luka itu yang pertama adalah mengakui. Mengakui bahwa diri ini punya luka. Semakin seseorang menolak dia punya luka, atau dia punya sakit, atau dia punya penyakit tapi dia menolak, maka semakin lama dia dengan penyakit itu. Justru saat dia punya luka, dia punya sakit, kemudian dia akui, oh ya saya punya luka, saya punya sakit, justru itulah proses yang akan mempercepat dia untuk sembuh. Ibarat kita lagi pusing, lagi sakit, lagi demam, kemudian kita pengen sesegera mungkin sehat. Itu semakin kita pengen sehat, semakin sakit tuh. Badan, kepala tuh semakin sakit karena pengen sehat. Beda rasanya kalau pas lagi sakit, terima bener-bener, oh iya saya lagi sakit, badan saya lagi pusing, dirasain betul-betul sampai semaksimal mungkin dirasain, itu justru akan lebih cepat kepada penyembuhan. Sel-sel dalam tubuh kita akan lebih cepat untuk menyembuhkan dirinya. Justru semakin ditolak, semakin lama atau semakin tegang justru ya. Nah, membasuh luka pengasuhan yang pertama adalah diakui dulu punya luka. Nah, setelah pengakuan itu, pengakuan bahwa dia sudah luka, punya sakit, nanti perlahan-lahan dia akan melihat sudut pandang yang lain tentang orang tuanya. Bahwa ada pemakluman. Nanti akan ada pemakluman kepada orang tuanya. Oh, ternyata orang tua saya dulu bersikap begitu karena memang di tahun-tahun itu, misalkan ketemunya adalah pemaklumannya, negeri Indonesia ini sedang gencar-gencarnya untuk pembangunan ekonomi. Sehingga akhirnya semua orang tua, baik ayah ataupun ibu memang harus keluar rumah. Dan lagu-lagu anak-anak zaman dulu ya, yang bukan zaman sekarang, tahun 70-an atau tahun 80-an, lagu-lagu anaknya adalah menceritakan ini orang tua, ayah dan ibu pergi pagi, pas pulang sore-sore, terus dikasih hadiah boneka atau hadiah mainan apa sebagai ganti ketidakhadirannya orang tua. Itu tercermin dari lagu-lagu di zaman itu, dan memang semuanya dulu begitu. Nah, pemakluman itu baru akan keluar ketika kita sudah melewati proses mengakui dulu bahwa saya punya luka memang, bahwa saya memang pernah merasa sakit oleh tindakan atau sikap orang tua. Saya kan pengennya ayah hadir, saya kan pengennya ibu hadir, tapi kok saya ditinggalin terus sih gitu. Nah, itu diakui dulu perasaan sedihnya, perasaan kangennya, diakui dulu. Setelah itu baru kemudian kita akan melihat pemakluman. Nah, bahkan tertingginya dari pemakluman adalah prasangka baik. Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada orang tua nanti. Bahwa pengalaman berat di masa lalu itu justru menghasilkan hikmah-hikmah yang baik buat kita di hari ini. Coba kalau kita dulu hidupnya nggak berat, mungkin kita sekarang nggak se-struggle ini, mungkin kita sekarang nggak sekekokoh ini gitu, mungkin kita sekarang nggak se-tough ini gitu. Coba kalau kita dulunya serba ada, serba dikasih, serba enak, mungkin sekarang kita jadi yang lembek. Nah, tapi penemuan hikmah itu nggak bisa langsung. Pengalaman kami ketemu dengan yang punya luka-luka gitu ya, itu nggak bisa langsung begitu datang saya ngerasa down, punya mental berat, saya ngerasa benci banget sama orang tua misalkan, itu nggak bisa dari awal kita bilang pasti ada hikmahnya deh, itu nggak bisa. Itu kalau langsung di awal bilang kamu pasti ketemu deh hikmahnya, pasti ada yang positifnya, itu nggak bisa. Dia malah langsung kabur saat itu juga. Ini kan aku kesini tuh karena aku punya penyakit, terus disuruh nyari hikmah. Lo tahu apa sih misalkan gitu ya, kamu tahu apa sih tentang masa lalu aku gitu ya. Karena ada prosesnya juga. Ada proses. Izin bertanya Ustadz, jika sedang dalam ikhtiar proses membasuh luka pengasuhan, namun di satu sisi kita masih mendapatkan pola asuh yang salah, apakah hal tersebut dapat menghambat proses membasuh luka ini Ustadz? Iya. Yang bisa dilakukan ketika proses membasuh luka adalah sebuah pengakuan. Namun perlu dikasih catatan, pengakuan ini tidak harus disampaikan di hadapan kedua orang tua. Misalkan saya nggak terima dulu waktu kecil pernah dipukul atau ditendang misalkan, atau dikunci di kamar mandi atau diguyur misalkan ya luka-luka semacam itu, atau mungkin luka-luka dari verbal karena pernah diucapin, dilabelin dengan yang buruk-buruk. Nah, mengakui bahwa itu adalah sebuah rasa sakit itu tidak harus di hadapan ayah atau di hadapan ibu, karena tujuannya bukan memberitahu kepada kedua orang tua bahwa saya punya luka, bukan itu. Tujuannya adalah kita jadi sembuh. Beda ya. Kadang
kita nih karena kebawa nafsu, jadi pengen ngasih tahu ke orang tua, aku tuh luka loh sebagai anak gitu. Please deh ngerti gitu kan. Enggak, bukan itu tujuannya. Tujuan kita bukan memberitahu kedua orang tua bahwa kita terluka, tapi tujuan kita adalah sembuh, ya kan? Nah, karena sembuh maka harus dialirkan rasa sakit itu. Nah, dalam mekanisme jiwa kita, mengalirkan perasaan itu, mengalirkan emosi itu, salah satunya itu bisa dengan ucapan. Namanya istilahnya adalah verbalisasi. Jadi diverbalkan, saya sedih, saya nggak suka, saya marah, saya sebel ketika mendapat perlakuan ini. Nah, itu tidak harus di hadapan orang tua. Yang paling disarankan adalah di tengah malam, di atas sajadah, ketika setelah sholat tahajud begitu, kamar pastikan dikunci atau di luar rumah, bukan jauh dari orang tua, sehingga ketika kita memverbalisasi atau pengakuan itu tidak lantas terdengar oleh kedua orang tua. Nah, harus diucapkan, diutarakan. Pada saat lisan kita mengutarakan itu, keluar tuh aliran emosi-emosi yang kita sebut negatif lah ya, yang penuh dengan kesal, marah, sedih, dan lain-lain itu diucapkan, keluarkan. Dan berbisik-bisik saja kalau di tengah malam kan ya, dalam sujud, dalam posisi sujud misalkan ya, bukan dalam sholatnya. Setelah sholat, lalu kita sujud lagi, nah kemudian kita mengucapkan gitu, ya Allah, saya ini sedih banget dapat perlakuan ini. Gitu. Saya ini sedih banget. Nah, itu proses pengakuan itu udah lumayan healing tuh, udah lumayan menyembuhkan gitu. Jadi kita jujur dengan diri sendiri, jujur dengan perasaan sendiri itu mahal. Karena mohon maaf, banyak pola pengasuhan yang menutup katup emosi anak. Misalkan kalau anak laki-laki, sering dibilang, anak cowok, anak laki jangan nangis deh, cengeng, gitu kan ya. Jangan cengeng deh anak cowok. Gitu. Itu kata-kata itu, apalagi kalau yang mengucapkan orang tua atau figur otoritas, siapapun yang dianggap sosok, itu akan menjadi keyakinan. Oh iya, anak laki nggak boleh nangis, anak laki nggak boleh mengakui perasaannya. Sehingga kalau nangis itu cengeng. Padahal tidak mengakui perasaan itu menjadi penyakit. Di buku Membasuh Luka Pengasuhan disebutkan hampir 90% ada penelitiannya 90% penyakit fisik itu justru berasal dari penyakit emosi. Emosi menjadi penyakit manakala emosi itu tidak diakui, dipendam, tidak dialirkan. Ibarat kata sungai yang kemudian penuh dengan sampah, alirannya menjadi tersumbat, lama-lama bau, lama-lama menjadi musibah banjir. Kenapa? Karena alirannya nggak lancar. Nah, dalam diri kita juga begitu. Kalau kita nggak lancar, maka akan tersumbat. Nah, tadi pertanyaannya kan, kalau dalam proses begini, lalu ternyata orang tua mendapatkan perlakuan yang sama lagi, gimana? Kalau memang benar kita proses pengakuannya ya, benar gitu, itu minimal kita sudah berubah nanti kadarnya, perasaan kita akan berubah. Dulu dengan perlakuan yang sama sebelum pengakuan, dengan mendapat perlakuan yang sama setelah pengakuan, itu pasti berbeda. Satu itu, yakin pasti berbeda rasanya. Yang kedua adalah karena ikatan anak dan orang tua ini bukan ikatan antara karyawan dengan bos, bukan ikatan antara murid dengan guru ya, di sekolah, bukan di pabrik. Jadi pasti ikatannya adalah mainnya ikatan hati antara anak dan orang tua, ikatan batin yang main. Nah, karena ikatan yang main antara anak dan orang tua adalah ikatan batin, artinya segala kecamuk, gejolak dalam hati anak itu pasti juga akan terasa juga di orang tua. Walaupun orang tua ini nggak peka gitu ya. Orang tua saya mah nggak peka. Masa sih gitu? Yakin, karena apalagi sama ibu gitu ya. Ya sama ayah juga sama. Karena ikatannya beda anak sama orang tua. Jadi ketika anak ini sedang ada gejolak pengakuan luka, saya ini mengakui sedang terluka atau pernah terluka oleh orang tua, itu pasti yakin orang tua juga merasakan yang sama. Tanpa harus kita mengucapkan. Dan ini kejadian banyak banget. Yang proses healingnya adalah anaknya, dia bingung gimana ngutarain sama orang tuanya, tapi dia pengen ada perbaikan hubungan antara dia dengan orang tua. Tiba-tiba ternyata perubahan sikap itu terjadi dari orang tuanya justru. Kenapa? Anak connect. Batin, karena bukan ikatan karyawan dengan bos ya, anak sama orang tua itu. Jadi yakin kalau hati kita berubah, orang tua pun pasti akan merasakan.